Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama izinkanlah saya di sini Marina Saka dari kelas 12 IPA untuk menyampaikan materi dakwah dalam rangka ujian praktek mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dengan judul materi Yakinlah Allah yang paling mengetahui. Teman-teman sekalian, kadang tidak semua hal itu terjadi sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Mengapa? Karena sesungguhnya di balik itu ada rencana yang lebih indah yang telah disiapkan oleh Yang Maha Indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin boleh punya rencana, tapi Allah juga punya rencana, dan yang harus kita percaya adalah rencana Allah merupakan rencana yang paling baik karena Allah lah yang paling tahu dan yang maha tahu untuk setiap makhluknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun." Yang artinya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan sesungguhnya Allah yang lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Dengan ayat ini, sikap yang harus kita lakukan adalah terus berprasangka baik terhadap ketentuan Allah, karena seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, sesungguhnya Allah yang paling tahu dan kita makhluknya tidak tahu. Teman-teman, terkadang kita hanya butuh lebih banyak waktu saja, belajar ridho ketika menerima dan belajar ikhlas ketika melepas. Umar bin Khattab pernah berkata, "Sungguh saya tidak perlu risau, sebab segala sesuatu yang ditakdirkan untuk saya akan datang kepada saya. Sedang segala sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada saya, selamanya tidak akan pernah menjadi milik saya." Maka, ketika kita punya harapan, namun harapan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus ridho terlebih dahulu, belajar menerima, belajar ikhlas, dan yakin bahwa setiap apapun yang terjadi, selalu ada hikmah yang Allah hadirkan di dalamnya. Lalu, bagaimana cara kita agar kita bisa ridho? Bagaimana cara kita agar kita bisa ikhlas terhadap semua ketentuan yang Allah takdirkan dan Allah datangkan kepada kita? Cara pertama, ada 3 keyakinan yang harus kita yakini terhadap Allah. Bahwa tidak ada yang lebih menyayangi kita lebih dari bagaimana Allah menyayangi kita. Kemudian, tidak ada yang lebih mengetahui tentang kita lebih baik dari Allah yang Maha Tahu tentang setiap apapun yang terjadi di dalam diri kita. Dan yang terakhir, tidak ada yang mampu mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kedua, yakinlah Allah tidak mungkin memberi beban di luar batas kemampuan kita. Allah tidak mungkin menitipkan, menguji suatu kaum di luar kemampuan kaum tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberi cobaan kepada kita karena Allah tahu hati kita, tubuh kita kuat menerima beban itu. Dan yang terakhir, kita harus yakin fa inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Maka dengan ini semua, yakinlah sebanyak apapun masalahmu, sesulit apapun cobaanmu, maka percayalah akan selalu ada solusi, akan selalu ada jalan keluar, akan selalu ada hikmah yang Allah titipkan di dalamnya. Sebab Allah lebih mengetahui dan Allah yang Maha mengetahui. Sekian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.